شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. Dia adalah Raja Balkh, satu wilayah yang masuk dalam kerajaan Khurasan, menggantikan ayahnya yang baru mangkat. Sebagaimana umumnya kehidupan para raja, Ibrahim bin Adham juga bergelimang kemewahan. Hidup dalam istana megah berhias permata, emas, dan perak. Setiap kali keluar istana, ia selalu dikawal 80 orang pengawal. 40 orang berada di depan dan 40 orang berada di belakang. Semua lengkap dengan pedang yang terbuat dari baja yang berlapis emas. Suatu malam, ketika sedang terlelap tidur di atas dipannya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara langkah kaki dari atas genteng seperti seseorang yang hendak mencuri. Ibrahim menegur orang itu, "Apa yang tengah kamu lakukan di atas sana?" Orang itu menjawab, "Saya sedang mencari ontaku yang hilang." "Apa kamu sudah gila mencari onta di atas genteng?" sergahnya. Namun orang itu balik menyerang, "Tuan yang gila, karena Tuan mencari Allah di istana." Jawabannya membuat Ibrahim tersentak. Tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Ia gelisah. Kedua matanya tidak dapat terpejam. Terus-menerus menerawang merenungi kebenaran kata-kata itu. Hingga azan subuh berkumandang, ia tetap terjaga. Esok harinya keadaan tidak berubah. Dia gelisah, murung, dan sering menyendiri. Ia terus mencari jawaban di balik peristiwa malam itu. Karena tidak menemukan jawabannya, sementara kegelisahan hatinya semakin berkecamuk, ia mengajak prajuritnya berburu ke hutan dengan harapan beban di kepalanya sedikit berkurang. Akan tetapi, sepertinya masalah itu terlalu berat baginya, sehingga tanpa disadari kuda tunggangannya yang ia pacu sejak tadi telah jauh meninggalkan prajuritnya. Ia terpisah dari mereka jauh ke dalam hutan, menerobos rimbunnya pepohonan, tembus ke satu padang rumput yang luas. Kalau saja ia tidak terjatuh bersama kudanya, mungkin ia tidak berhenti. Ketika ia berusaha bangun, tiba-tiba seekor rusa melintas di depannya. Segera ia bangkit, menghela kudanya dengan cepat sambil mengarahkan tombaknya ke tubuh buruannya. Tetapi saat dia hendak melemparkan tombaknya, dia mendengar bisikan keras seolah memanggil dirinya. "Wahai Ibrahim, bukan untuk itu kamu diciptakan dan bukan kepada hal itu pula kamu diperintahkan." Namun Ibrahim terus berlari sambil melihat kiri kanan, tapi tak seorang pun di sana. Lalu ia berucap, "Semoga Allah memberikan kutukan kepada iblis." Dia pacu kembali kudanya, namun lagi-lagi teguran itu datang hingga 3 kali. Ia lalu berhenti dan berkata, "Apakah itu sebuah peringatan darimu? Telah datang kepadaku sebuah peringatan dari Allah, Tuhan semesta alam. Demi Allah, seandainya Dia tidak memberikan perlindungan kepadaku saat ini, pada hari ini yang akan datang, aku akan selalu berbuat durhaka kepadanya." Setelah itu, ia menghampiri seorang pengembala kambing yang ada tidak jauh dari tempat itu, lalu memintanya untuk menukar pakaiannya dengan pakaian yang ia pakai. Setelah mengenakan pakaian usang itu, ia berangkat menuju Makkah untuk mensucikan dirinya.
Dari sinilah drama kesendirian Ibrahim bermula. Istana megah ia tinggalkan dan tanpa seorang pengawal ia berjalan kaki menyongsong kehidupan barunya. Berbulan-bulan mengembara, Ibrahim tiba di sebuah kampung bernama Bandar Nishapur. Di sana ia tinggal di sebuah gua, menyendiri, berzikir, dan memperbanyak ibadah. Hingga tak lama kemudian, kesolihannya, kejuhudannya, dan kesupiannya mulai dikenal banyak orang. Banyak di antara mereka yang mendatangi dan menawarkan bantuan kepadanya, tetapi Ibrahim selalu menolak. Beberapa tahun kemudian, ia meninggalkan Bandar Nishapur dan dalam perjalanan selanjutnya menuju Makkah. Hampir di setiap kota yang ia singgahi, terdapat kisah menarik tentang dirinya yang dapat menjadi renungan bagi kita, terutama keikhlasannya dan ketawaduannya. Pernah suatu ketika di suatu kampung Ibrahim kehabisan bekal. Untungnya ia bertemu dengan seorang kaya yang membutuhkan penjaga untuk kebun delimanya yang sangat luas. Ibrahim pun diterima sebagai penjaga kebun, tanpa disadari oleh orang tersebut kalau lelaki yang dipekerjakannya adalah Ibrahim bin Adam, ahli ibadah yang sudah lama ia kenal namanya. Ibrahim menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mengurangi kuantitas ibadahnya. Suatu hari, pemilik kebun minta dipetikan buah delima. Ibrahim melakukannya. Tapi pemilik kebun malah memarahinya karena delima yang diberikannya rasanya asam. "Apa kamu tidak bisa membedakan buah delima yang manis dan asam?" tegurnya. "Aku belum pernah merasakannya, Tuan," jawab Ibrahim. Pemilik kebun menuduh Ibrahim berdusta. Ibrahim lantas sholat di kebun itu. Tapi pemilik kebun menuduhnya berbuat ria dengan sholatnya. "Aku belum pernah melihat orang yang lebih ria dibandingkan kamu." "Betul, tuanku, ini baru dosaku yang terlihat. Yang tidak jauh lebih banyak lagi," jawabnya. Dia pun dipecat lalu pergi. Di perjalanan ia menjumpai seorang pria sedang sekarat karena kelaparan. Buah delima tadi pun diberikannya. Sementara itu tuannya terus mencarinya karena belum membayar upahnya. Ketika bertemu, Ibrahim meminta agar gajinya dipotong karena delima yang ia berikan kepada orang sekarat tadi. "Apa engkau tidak mencuri selain itu?" tanya pemilik kebun. "Demi Allah, jika orang itu tidak sekarat, aku akan mengembalikan buah delimamu," tegas Ibrahim. Setahun kemudian, pemilik kebun mendapat pekerja baru. Dia kembali meminta dipetikan buah delima. Tukang baru itu memberinya yang paling manis. Pemilik kebun bercerita bahwa ia pernah memiliki tukang kebun yang paling dusta karena mengaku tidak pernah menyicipi delima. Memberi buah delima kepada orang yang kelaparan, minta dipotong upahnya untuk buah delima yang ia berikan kepada orang kelaparan itu. "Betapa dustanya dia," kata pemilik kebun. Tukang kebun yang baru lantas berujar, "Demi Allah, wahai majikanku, akulah orang yang kelaparan itu. Dan tukang kebun yang engkau ceritakan itu dulu adalah seorang raja yang lantas meninggalkan istananya karena zuhud." Pemilik kebun pun menyesali tindakannya. "Celaka, aku telah menyia-nyiakan kekayaan yang tak pernah aku temui." Menjelang kedatangannya di kota Makkah, para pemimpin dan ulama bersama-sama menunggunya, namun tak seorang pun yang mengenali wajahnya. Ketika kafilah yang diikutinya memasuki gerbang kota Makkah, seorang yang diutus menjemputnya bertanya kepada Ibrahim, "Apakah kamu mengenal Ibrahim bin Adam, ahli ibadah yang terkenal itu? Untuk apa kamu menanyakan si ahli bid'ah itu?"
Ibrahim balik bertanya. Mendapat jawaban yang tidak sopan seperti itu, orang tersebut lantas memukul Ibrahim dan menyeretnya menghadap pemimpin Makkah. Saat diinterogasi, jawaban yang keluar dari mulutnya tetap sama. Untuk apa kalian menanyakan si ahli bid'ah itu? Ibrahim pun disiksa karena dia dianggap menghina seorang ulama agung. Tetapi dalam hatinya Ibrahim bersyukur diperlakukan demikian. Ia berkata, "Wahai Ibrahim, dulu waktu berkuasa kamu memperlakukan orang seperti ini. Sekarang rasakanlah olehmu tangan-tangan penguasa ini." Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan seorang bekas penguasa seperti Ibrahim bin Adham. Dari pengalamannya memperbaiki diri, dari kesendiriannya menebus segala kesalahan dan kelalaian, dari keikhlasan, kejuhudan, dan ketawaduannya yang tak ternilai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.